Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahir Qayyum, Stambuk A421200037 dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan makhluk hidup dalam ekosistem alam. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan atau dalam entitas sendiri. Ini termasuk hewan, tumbuhan, jamur, dan organisme bersel tunggal yang dikenal sebagai bakteri. Peran dan fungsi makhluk hidup. Heterotrof atau konsumen. Heterotrof atau konsumen. Komponen heterotrof terdiri dari organisasi yang memanfaatkan dari bahan-bahan organik yang telah disediakan oleh organisme lain sebagai sumber makanannya. Yang kedua, dekomposer atau pengurai. Pengurai atau dekomposer merupakan organisme yang menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati. Pengurai disebut konsumen makro atau sapotrof. Hal ini karena makanan yang telah dikonsumsi memiliki ukuran yang lebih besar. Organisme pengurai menyerap sebagai hasil dari pengurai tersebut, melepaskan bahan-bahan sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Bagian B, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mengurai. Jenis ekosistem. Ekosistem darat. Ekosistem darat ini adalah ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ini banyak memiliki sifat, iklim, dan tempat berkumpulnya sebagai macam makhluk hidup. Ekonomi darat itu meliputi gurun, padang rumput atau hutan hujan tropis. Ekosistem air. Ekosistem perairan yang lingkungannya didominasi oleh perairan. Ekosistem ini bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Ekosistem ini bisa dibedakan menjadi dua, yakni air tawar dan air laut. Air tawar memiliki kadar garam yang sedikit dan dibedakan berdasarkan kadar air. Air laut memiliki kadar yang tinggi. Ini memiliki penggerakan air yang bisa dipengaruhi oleh arah angin. Ekosistem buatan. Ekosistem ini merupakan buatan atau diciptakan manusia. Biasanya ini untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki keanekaragaman. Contoh, bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati serta pinus. Agroekosistem yang berupa sawah, tada hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit. Bagian C, pengaruh faktor alam terhadap satu ekosistem. Ekosistem alami ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam juga. Misalnya, dipengaruhi geografis, angin, air laut, dan sebagainya. Satu ekosistem yang sudah stabil akan berubah oleh pengaruh-pengaruh di atas. Perubahan-perubahan ini biasanya akan dimulai dari perubahan kecil dan akan terus meningkat sehingga tercipta ekosistem baru yang sangat berbeda dengan ekosistem sebelumnya. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.